Shalom saudara, kita berjumpa dalam program Strong Faith bersama saya Obed Krisnantio Aji. Kali ini kita akan belajar tentang kasih dan pengampunan. Terkadang konflik dan persoalan dengan orang lain membuat seseorang mengalami kehidupan yang buruk berkepanjangan. Ketika saudara menyimpan kecewa, kepahitan, dendam, kebencian, luka hati dan kemarahan kepada seseorang, bukan orang itu yang rugi, tetapi saudara sendiri. Seseorang yang menyimpan kepahitan, ibarat ia minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Tentu saja hal ini tidak benar dan tidak mungkin terjadi. Demikian pula kebencian, dendam, kepahitan, kekecewaan dan kemarahan yang disimpan di hati adalah racun yang justru akan membunuh saudara. Tidak jarang yang akhirnya menyebabkan sakit penyakit dalam tubuhnya. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28, "Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Perintah ini sangat jelas bahwa kita harus mengasihi semua orang, bahkan musuh kita sekalipun, tanpa melihat bagaimana perlakuan mereka kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan memberkati mereka. Kata berkat atau bless berasal dari kata Yunani eulogia. Eu artinya baik dan logia artinya kata. Jadi memberkati berarti memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain. Tidak perlu saudara marah atau membalas orang yang membenci dan memusuhi saudara. Berdoalah untuk mereka yang pernah menyakiti dan mengecewakan saudara dan mintakan berkat bagi dia, karena ini adalah perintah dan juga teladan Yesus. Kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah teladan luar biasa dari Tuhan kepada musuh-musuhnya. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan dan bukan hak kita? Izinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya, dan bagian kita adalah mengampuni, mengasihi, dan tetap memberkati mereka. Mengampuni adalah jawaban bagi hati yang pahit dan bahkan sakit penyakit saudara. Pengampunan terhadap orang yang melukai dan menyakiti hati saudara adalah respon yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan juga akan merespon pengampunan saudara itu dengan mendatangkan kasih dan kebaikan dalam diri saudara. Jika saudara tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa saudara. Ketika mengatakan ini secara tersirat, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak mengampuni adalah dosa. Saudara tidak bisa berpura-pura seolah-olah hati saudara sudah beres lalu melayani Tuhan. Atau seolah-olah tidak terjadi apa-apa padahal masih menyimpan kebencian kepada orang lain. Satu-satunya jalan adalah mengampuni, baru saudara akan dipulihkan. Pengampunan akan mendatangkan pemulihan, bukan hanya secara rohani, tetapi secara fisik. Saudara akan mengalami kesembuhan. Pastikan saudara memiliki kasih Tuhan saat ini. Saudara yang terbelenggu oleh kebencian, kekecewaan, terikat oleh kemarahan dan kepahitan kepada seseorang, lepaskan pengampunan kepadanya. Mulailah berkata, "Aku mau mengampuni," sebut namanya. Jangan ragu-ragu dan ambil keputusan sekarang. Mengampuni adalah awal dari pemulihan dan akan berlanjut pada pertumbuhan rohani saudara. Saudara akan memiliki kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Dan yang pasti, saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan kondisi yang berat sekalipun. Karena saudara sedang diproses menjadi semakin kuat dalam iman. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Have a strong faith. God bless you.